Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi untuk hari ini, untuk sesi hari ini, saya tidak bercadang untuk membincangkan undang-undang itu, karena ini saya pikir akan dilakukan oleh teman saya, Profesor Supancana. Jadi fokus perbincangan saya adalah bagaimana undang-undang ini bisa diimplementasi di dalam berbagai perusahaan di Indonesia. Jadi saya memilih tajuk ataupun topik uh, sebagai untuk hari ini saya panggil sebagai perjalanan menuju kepatuhan dan bagaimana getting started, ya, maknanya the journey to compliance and getting started. Perjalanan menuju kepatuhan dan bermulanya di sini. Oke. Next slide please, Bu Anita. Saya tidak akan membincangkan secara detail, cuma sekadar memberikan sedikit panduan. Kalau saya bisa namakan ianya sebagai panduan, bagaimana kita harus bermula dan di mana kita harus bermula dalam inisiatif ataupun di dalam usaha untuk mencapai kepatuhan ataupun compliance itu. Jadi di sini sebagai apa yang dipanggil sebagai top tips for data controller ataupun mereka yang memproses data, yaitu perusahaan-perusahaan dan organisasi di Indonesia. Saya ingin berikan sedikit panduan ataupun guidelines, ya, ataupun pedoman. Pertama, delay ataupun mengambil sikap tunggu dan lihat ataupun melewatkan tindakan bukanlah sesuatu option, bukanlah suatu pilihan yang kita harus adopt, ya. Kita harus bermula sekarang, ya. Yang kedua, karena banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan mengikut pengalaman saya di Malaysia, di Saudi dan di mana-mana, we have to start now karena masa telah suntuk, kita kesuntukan masa dan pekerjaan yang harus dilakukan banyak sekali. Yang kedua, berdasarkan pengalaman saya, sekiranya kita mendapat support daripada top management, inisiatif ini mudah dilakukan. Maknanya it's much easier to roll out our compliance program kalau the top management di dalam sesuatu perusahaan itu memberikan green light ataupun menyokong apa yang kita harus lakukan. Dan seharusnya pihak top management memberikan dukungan ataupun sokongan dalam usaha untuk compliance ini. Karena ini adalah saya anggap sebagai sebahagian daripada corporate governance issue. Ya, because to comply with the law, ada undang-undang lama atau undang-undang baru adalah sesuatu yang dianggap sebagai sangat penting dan melibatkan soal bottom line sebuah perusahaan. So, kita harus dapatkan support ataupun dukungan daripada top management. Ya. Yang ketiga, sesuatu perusahaan ataupun data controller itu harus mempelajari undang-undang PDPL di Indonesia, try to understand apakah keperluannya, apakah impact-nya kepada perusahaan kita, dan apakah yang harus dilakukan ataupun apakah yang mesti dilakukan terhadap towards compliance, ya. Yang keempat, untuk pengetahuan teman-teman sekalian, kita harus create a PDPL compliance implementation plan. Maknanya ada roadmap-nya, ada tim-nya, dan kita berikan time frame, ya, untuk kita melakukan perkara-perkara yang seharusnya dilakukan supaya akhirnya kita bisa comply dengan undang-undang ini. Next slide please, Bu Anita. Yang juga penting ialah mengadakan program-program awareness dan melakukan pelatihan. Ya, ini juga sangat penting supaya di dalam perusahaan kita
karyawan sedar bahwa ini adalah sesuatu yang penting dan mereka tahu apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan apabila mereka menguruskan data customer ataupun data karyawan, ya. Dan ini sangat-sangat penting karena kalau kita lihat di dalam PDPR itu dinyatakan sama ada secara spesifik ataupun secara tersirat perlunya pelatihan. Saya beri contoh yang mengatakan di dalam PDPL yang mengatakan technical measures dan juga organizational measures. So organizational measures itu termasuklah pelatihan dan juga yang lain-lain seperti risk management. Yang keenam, kita harus melakukan review terhadap data governance practice yang sekarang kita amalkan di dalam perusahaan kita. Adakah ia masih sesuai? Adakah dia masih relevan? Karena kita memiliki ataupun undang-undang baru telah diadakan, telah wujud di Indonesia. Jadi kita harus lihat adakah data governance yang selama ini kita amalkan masih relevan dan masih sesuai, ataupun dia memerlukan adjustment ataupun pembaharuan. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh, kita perlu melakukan atau membangunkan policy dan juga prosedur to support data subject rights. Kita semua tahu di dalam Undang-Undang PDPR Indonesia banyak sekali hak-hak yang diberikan kepada data subject. Dari segi data controller, kita harus melihatnya bahwa ini merupakan satu tanggung jawab ataupun merupakan tanggung jawab kepada data controllers to support ataupun melakukan tindakan-tindakan tertentu dari segi prosedur dan juga polisi bagi membolehkan data subjek melaksanakan hak-hak yang dinyatakan di dalam Undang-Undang PDPR. Maknanya, it is our obligation to enable the data users to exercise their right. Ya, yang ke-8, kita harus memastikan bahwa kita memiliki prosedur dan proses dan mungkin juga SOP bagaimana kita bisa menangani isu berkaitan dengan kebocoran data di dalam perusahaan kita. Karena ini sangat penting, how to manage data breaches if it's happened in our company. Ya. Yang seterusnya, next slide, Bu Rita. Dan jika kita bisa juga mempertimbangkan untuk mendapatkan tools ataupun compliance tool, ya mungkin dari segi softwarenya ataupun sistemnya bagi kita, bagi membantu kita to comply dengan undang-undang PDPR ini. Yang terakhir, last but not least, ialah untuk melakukan apa yang saya panggil sebagai pemeriksaan kesihatan berkaitan dengan data protection ataupun privacy health check. Kalau kita tidak sehat ataupun kita merasakan bahwa kita kurang sehat, kita harus berjumpa dokter untuk dokter melakukan health check ataupun pemeriksaan kesihatan. Sama ada kita mengalami demam, batuk, dan segalanya. So begitu juga dalam undang-undang ini ataupun mengenai undang-undang PDP ini kita harus melakukan pemeriksaan, ya apa yang saya panggil sebagai privacy ataupun data protection health check untuk melihat adakah perusahaan kita itu benar-benar sehat ataupun kurang sehat ataupun sakit dalam konteks perlindungan data pribadi. Ya. Jadi seterusnya saya akan memberikan fokus kepada the last point ini, yaitu data protection health check ini. Data protection health check, bagaimana kita melakukan ini? Kalau seorang dokter, dia akan melakukan pemeriksaan ini menggunakan peralatan seorang dokter, ya. Dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, saya turunkan beberapa soalan-soalan yang kita perlu jawab untuk memastikan ataupun untuk melihat ataupun untuk membuat assessment terhadap perusahaan kita, sama ada perusahaan kita itu sehat atau tidak sehat dalam konteks perlindungan data pribadi.
Jadi beberapa soalan yang kita harus jawab dengan segera ialah ini. Be honest. Kita harus jujur. Kita harus jujur. Ya, itu persoalan seterusnya. Adakah kita telah membuat pelaburan yang sepatutnya dalam konteks privacy dan cyber risk management ini? Ataupun kita tidak ada investment langsung, investment dari segi berbagai aspek ya di sini dalam konteks human resource-nya, dalam konteks sistemnya, dalam konteks polisinya dan trainingnya ataupun pelatihan. Itu yang saya maksudkan di sini ya. So be honest, have we invested in privacy and cyber risk management? Adakah kita lebih mementingkan hanya soal keuntungan daripada mementingkan soal kemungkinan berlakunya kebocoran data di dalam perusahaan kita yang mungkin akan melibatkan dan mungkin yang akan melibatkan reputational risk ataupun kita kehilangan branding ataupun kita mengalami masalah reputation ya. Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, adakah kita telah melakukan data mapping exercise di dalam perusahaan kita untuk mengetahui apakah data yang kita simpan, apakah data itu digunakan untuk tujuan apa, dengan siapakah kita berkongsi data itu, apakah sistem yang kita gunakan untuk menyimpan data pribadi itu. Ini persoalan-persoalan yang kita harus jawab apabila kita melakukan data mapping exercise ataupun data mapping undertaking ini. Ya. Perkara yang ketiga, persoalan yang kita harus tanyakan kepada perusahaan kita, ya, do we collect personal information we don't need? Adakah kita mengumpul data pribadi yang kita tidak perlukan? Ya, kalau jawabannya iya, ini bermakna kita harus address isu ini. Ya, sebenarnya data protection ini bukan rocket science. Data protection is not rocket science. Ya, adalah sesuatu yang dianggap sebagai common sense. Ya, next slide please. Are we holding personal information we no longer need? Adakah kita masih menyimpan data pribadi yang kita tidak perlukan? Ya, karena saya lihat di Malaysia dan di mana-mana juga negara, the tendency adalah untuk menyimpan data pribadi, ya, untuk tujuan yang akan datang. Ini tidak boleh. This is not allowable. Ya, kita menyimpan data untuk digunakan pada waktu itu, bukan untuk digunakan di masa akan datang. Okay, for future purposes. Ya, yang kelima, do we know how to respond to a data breach? Sekali lagi, adakah kita tahu bahwa bagaimana kita harus bertindak sekiranya berlaku kebocoran data? Jawaban kepada persoalan ini ialah, adakah perusahaan kita memiliki data breach response plan ataupun polisi yang telah teruji? Ini sangat penting. Memiliki polisi adalah sesuatu yang sangat bagus, tetapi kita harus pastikan bahwa polisi itu is effective. Jadi bagaimana kita harus memastikan bahwa polisi itu efektif? Kita telah membuat testing. Kita telah melakukan testing bahwa kita dapati bahwa polisi yang kita bangunkan ini memang efektif dan efisien menangani data breach. So, sekali lagi ingin saya katakan, we have to have a policy, then we have to make sure the policy is functioning or is effective and efficient to address data breach that happen in our company. Yang keenam, sekali lagi, do we train our staff about data protection? Mengikut pengalaman saya, sering berlaku kebocoran data, sering berlaku misuse of data ataupun abuse of data, berpunca daripada karyawan yang tidak pernah dilatih dan tidak pernah diberitahu mengenai pentingnya mereka memproses data mengikut undang-undang dan pentingnya mereka
menjaga keselamatan data. Yang ketujuh, adakah kita telah melantik BPO ataupun cyber champions dalam perusahaan kita? Karena Undang-Undang PDPL Indonesia mewajibkan sektor-sektor ataupun perusahaan-perusahaan tertentu memiliki BPO, ya, ataupun Data Protection Officer. Karena kalau ada BPO di dalam perusahaan kita, sebagai seorang yang mempunyai ilmu, skill dalam bidang perlindungan data pribadi ini, dia sangat membantu dan mampu membantu perusahaan kita untuk comply dan juga untuk mengelakkan risiko yang mungkin akan timbul. Malah kalau kita lihat di Singapura misalnya, dinyatakan bahwa BPO ini memainkan peranan yang sangat-sangat penting dan dalam keadaan-keadaan tertentu bisa mengelakkan perusahaan daripada dikenakan tindakan walaupun ada breach yang telah berlaku. Yang ke-8, do we have a data protection management plan? Kita harus tanyakan kepada perusahaan kita, adakah perusahaan kita memiliki data protection management plan? So inilah soalan-soalan yang harus kita tanyakan dalam melakukan privacy ataupun data protection health check ini. Jadi kalau jawaban kepada persoalan ini no, bermakna perusahaan kita tidak sehat. Tidak sehat dari segi data protection. Kalau jawaban kepada persoalan ini yes, ya, saya ulang. Kalaulah jawaban kepada persoalan-persoalan basic ini adalah no, semuanya no, perusahaan kita sedang sakit dalam konteks perlindungan data pribadi. And then mungkin kita akan ada risiko. Okay? Kalau jawabannya adalah yes, no, perusahaan kita itu kurang sehat. Ya, kurang sehat. Jadi kita harus melakukan sesuatu supaya kita benar-benar sehat. Next slide, please. Ini slide saya yang terakhir karena saya katakan saya memilih untuk tidak membincangkan undang-undang PDPL karena saya pikir telah banyak disebut dan saya juga telah beberapa kali membincangkan undang-undang itu, dan selepas ini teman saya Profesor Supanjana akan membincangkan undang-undang PDPL Indonesia dan juga perkara-perkara yang berkaitan. Getting started in compliance. Kita harus menentukan sama ada dan bagaimana PDPL ini terpakai kepada perusahaan kita. Antara persoalan basic ataupun asas yang harus kita tanyakan ialah adakah perusahaan kita ini data controller atau data processor. Ya, itu soalan basic ya. Dan kalau kita merupakan data controller, apakah yang kita harus lakukan? Apakah impact-nya kepada kita dan apakah yang kita harus lakukan untuk comply dengan undang-undang itu. Dan saya telah berikan sedikit soalan apabila kita melakukan health check gitu tadi, dan juga tips tadi. Top tips itu tadi, sorry ya. Kemudian we have to assign roles and responsibilities. Project manager, DPO, dan privacy expert ataupun compliance atau bagaimana ya. Yang ketiga, kita harus melakukan risk assessment, ya, melakukan risk assessment untuk mengetahui sama ada perusahaan kita mempunyai risiko yang tinggi. Kalau saya katakan tadi jawaban kepada health check itu adalah no, ini bermakna bahwa perusahaan kita ada risiko yang sangat tinggi. Ya, kalau yes, no, saya katakan tadi kurang sehat. Jadi mungkin risikonya tidak begitu tinggi. Ya, yang keempat, we have to establish data governance. Ya, data governance dari segi rules-nya, dari segi policies-nya, dari segi procedures-nya, dan yang lain-lain. Ya, implement appropriate controls. Ini juga sangat penting, khususnya dalam konteks keselamatan data. Oke. Mungkin technical, mungkin organizational, mungkin physical control. Okay? Kemudian we have to uphold data subject rights. Sekali lagi saya katakan tadi, dan saya telah katakan tadi bahwa Undang-Undang PDPL memberikan hak-hak yang sangat signifikan jumlahnya kepada data subject.
Dan tanggungjawab kita ataupun our obligation sebagai data controller ialah to facilitate and to enable data subject to exercise their rights. Saya beri contoh. Ada right to access. Contoh ya, right to access. Jadi kita harus memikirkan bagaimana kita bisa membantu dan facilitate data subjek sama ada karyawan ataupun customers untuk melaksanakan hak ini, mempermudahkan mereka melaksanakan hak ini. Mungkin salah satu caranya ialah dengan mengadakan subject access request form ataupun SAR form. Jadi mereka-mereka yang ingin mendapatkan akses bisa mengemukakan dalam bentuk ataupun dalam format form yang telah kita sediakan sama ada secara online ataupun offline, ya. Jadi itu memudahkan, ya. Kemudian di dalam undang-undang PDPL juga ada the right to data portability. Kita harus paham apakah maksudnya the right to data portability ini, then we have to create mechanism ataupun mekanisme bagaimana the right to data portability ini bisa dilaksanakan oleh data subject. Begitu juga the right to correct data. Kita harus memikirkan untuk mewujudkan procedures ataupun SOP ataupun proses malah ketiga-tiganya untuk membolehkan data subjek melaksanakan hak to correct data ini. Mungkin kita bisa membangunkan correction request form untuk membantu data subjek melaksanakan hak ini, hak untuk melakukan pembetulan ataupun right to do corrections, ya. Create and maintain required documents. Untuk pengetahuan teman-teman sekalian, banyak sekali dokumen yang perlu diadakan. Yang paling biasa yang teman-teman bisa dengar dan bisa ketahui adalah privacy policy. Tetapi jangan salah paham. Ramai yang berpendapat data protection adalah mengenai privacy policy. Ya, privacy policy cuma not even 1% daripada keperluan keseluruhannya. Ya, selain daripada privacy policy, kita harus ada data retention policy, kita harus ada cyber security policy, kita harus ada data breach management policy, dan macam-macam polisi lagi yang harus kita bangunkan. Ya, jadi ini sangat penting. Dan seperti mana yang saya katakan tadi, kalau kita memiliki polisi, kita harus memastikan bahwa polisi itu functioning ataupun effective. Having policies is good, but we have to ensure the policies are working and functioning well. We have to test. We have to do an assessment. Kemudian sekali lagi, ya, we have to train our employees. We have to train our employees untuk kita memastikan bahwa kita comply. Ada beberapa kasus yang telah berlaku di beberapa negara, di Inggris, di Singapura, dan di mana-mana negara, di mana berlaku kebocoran data ataupun breach of the law, maknanya on data protection, dan perkara pertama yang akan dilihat oleh regulator ialah di mana source-nya. What is the root of the problem? Adakah dia berpunca dari kaki tangan? Kalau dia berpunca dari kaki tangan ataupun karyawan, perkara pertama yang akan dilihat oleh supervisory authority ataupun regulator ialah adakah karyawan berkenaan telah dilatih. Dan rekod mengenai pelatihan akan disemak ataupun akan dilihat oleh regulator ataupun supervisory authority. Jadi saya ingin tegaskan sekali lagi, pelatihan ataupun training ini sangat-sangat crucial. Telah berlaku di Inggris, telah berlaku di Singapura, telah berlaku di kebanyakan negara, di mana pelanggaran terhadap undang-undang PDPL ataupun data protection ini berpunca daripada karyawan.
yang sedikit nakal ataupun cuai. Oke, itu saja sebagai kata-kata akhir daripada saya. Next slide, please, Bu Anita. Data protection is a journey. Sorry, data protection compliance is a journey. Maknanya kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan data pribadi adalah suatu perjalanan, bukannya destinasi. Dia bukan rocket science, dia sebenarnya adalah common sense. Saya beri contoh, kalau kita collect data daripada seseorang, kita harus dapatkan konsen. Kalau kita ingin berkongsi data itu dengan orang lain, kita dapatkan konsen. Kalau kita ingin menggunakan data itu selain daripada tujuan yang kita beritahu kepada data subjek, dapatkan konsen. Itu yang saya maksudkan bahawa ia adalah common sense dan bukan rocket science. If you have been in business for a while, sekiranya kita telah berada dalam perniagaan, saya pikir kita telah memiliki proses dan juga measures yang telah ada dalam perusahaan kita untuk comply dengan undang-undang perlindungan data pribadi ini. Kerana proses dan measures ini sangat membantu perusahaan kita. Ya, bahagian-bahagian yang lain mengenai PDPL itu akan mengambil masa sedikit dan memerlukan perancangan. Dan kita bisa bantu. Jadi itu konteksnya buat saya. Kalau ada sesiapa yang ingin mendapatkan penelitian yang lebih lanjut, ataupun ada perkara-perkara yang bisa kami bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.